Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi undang-undang ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi APRI, teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang Revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1, termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Sudah selesai digodok RUU TNI dan konon katanya 2 hari lagi, hari Kamis itu akan disahkan di rapat paripurna. Ini menjadi kontroversi, menjadi pro kontra dibicarakan oleh seluruh para pegiat pengamat kebangsaan di Indonesia ini. Dan tentu kita tidak boleh lupa ketika kita membahas hari ini adalah upaya untuk membuat lebih baik dibandingkan yang kemarin. Untuk besok yang lebih baik dari hari ini. Kan sunatullahnya begitu gitu. Maka kita harus menyimak juga bagaimana 3 pasal yang direvisi di RUU TNI, ya, pasal kalau tidak salah pasal 3, pasal 47 dan pasal 53. Ini ternyata beredar di masyarakat dalam versi yang berbeda. Nah, ini yang harus kita berhati-hati, jangan sampai kita termakan isu gosip atau hal-hal yang sifatnya hoax, ya. Maka kita harus luruskan. Kita melihat upaya dari pemerintah hari ini adalah upaya untuk menjadi pemerintahan yang lebih baik dibandingkan di eranya Jokowi 10 tahun terakhir. Karena 10 tahun Jokowi peralat polisi. Ini bahasan yang menarik muncul dari Faisal Assegaf, ya. Jokowi peralat polisi, Prabowo rangkul TNI. Ya wajar saja Pak Prabowo dari TNI, ya. Nah, tapi kan tentu persoalannya bukan di situ. Persoalannya apakah langkahnya itu efektif atau tidak? Efektivitas yang menjadi kunci dari segala yang sedang dilakukan hari ini. Baik, langsung saja kita simak kabar pertama dari Faisal Assegaf. Jokowi peralat Polri, Prabowo rangkul TNI. Laporan Adityo Nugroho. Polemik revisi UU TNI terus bergulir di tengah publik. Hal itu menjadi celah politisasi untuk mendongkel pemerintahan Prabowo. Ada upaya-upaya itu terus, ya, pasti terus-menerus akan ada. Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faisal Assegaf, menuturkan bahwa sistem pemerintahan tidak boleh dibajak oleh hegemoni satu kelompok tertentu. Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya
27 tahun reformasi dikhianati. Oleh siapa? Oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan. Skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Itu di eranya dominasi sipil. Ini disampaikan Faisal dikutip akun media X pribadinya Senin kemarin. Sebaliknya lanjut dia, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, dituding hendak menghidupkan dui fungsi ABRI atau rezim militerisme. Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Senturi dan proyek Mangkrak Hambalang. Tapi 10 tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Aktivis senior ini menyebut rezim SBY mampu melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis. Sebaliknya, Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya, melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. 1 dekade kekuasaan, meninggalkan segala macam petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan. Ya nih, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10.000 triliun. BUMN jadi sarang maling. Imbasnya sampai sekarang kali ya. Kekayaan alam digarong, hingga undang-undang dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ, Jokowi dan Megawati bermain drama politik seolah berantem, tapi di balik layar saling melindungi. Benar juga ya. Masih kata Faisal, kini pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan menjadi musuh kelompok sipil. Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara beringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukanlah solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa, modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki. Mega, Jokowi, TNI oleng, Gibran, gusur Prabowo. Ngeri. Nah, luluh lantah ya pemerintahan pemimpin 10 tahun yang melanggar konstitusi ini, kata Nasihin. Jangan sampai aparat diperalat itu ikut berpolitik. Nah, kita lihat bahwa dalam proses RUU TNI ini yang membahasnya sipil bukan militer. Ini yang membedakan dengan dui fungsi ABRI di eranya Orde Baru. Pengolahan, konsep, segala macam itu dikelola oleh TNI atau ABRI tempo hari. Nah, sekarang tidak. Saya kira ini yang membedakan. Tapi yang pasti bahwa 10 tahun Jokowi, dalam bahasanya Faisal Assegaf ini, memperalat polisi, hasilnya ya seperti ini. Nah, jadi kita juga lihat bahwa ini pasal-pasal yang direvisi. Karena kalau yang beredar jauh lebih banyak dari ini, padahal hanya 3 pasal. Nah, kita lihat pembuktiannya nanti di hari Kamis ketika itu diusahkan menjadi undang-undang ya. Pasal 3, pasal 47 dan pasal 53. Ini. Mari kita dengarkan ya penjelasannya. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini saya selaku yang mewakili pimpinan DPR bersama dengan para pimpinan Komisi 1 dan perwakilan dari pimpinan fraksi yang ada di DPR ingin menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media tentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Seperti kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ini telah terjadi dinamika mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan kami cermati bahwa di publik, di media sosial itu beredar draft yang berbeda
dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, ada 3 pasal. 3 pasal yang kemudian masuk dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal, yaitu ayat 1 misalnya, dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Itu tidak ada perubahan. Kemudian ayat 2-nya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan. Menarik adalah kita tahu bagi ketua Komisi 1 itu adalah Utut Adianto dari PDIP. Tapi kalau menilik pada pendapatnya Faisal Assegaf, ini menarik ketika dikaitkan. Jangan-jangan ini yang harus diwaspadai. Ada yang tidak suka dengan RUU TNI ini adalah orang-orang yang berpengaruh atau berkuasa di periode sebelumnya.